ini kita masih bisa bersama, bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sejenak melepaskan beban hidup kita. Mari kita bersatu hati memulai ibadah pagi hari ini. Nanti untuk membuka ibadah pagi hari ini, Bapak Pendeta Firman Wahyu akan memimpin kita dalam doa. Namun sebelum itu, mari kita angkat bersama-sama satu pujian. Bersamamu Bapa. Dia musik hidup.
tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam kasih Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, umat-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Oh, maaf, saya mohon jemaat untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Minggu ini kita sudah merasakan kerinduan Tuhan menyertai kita pribadi mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa ucapan syukur kita. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian bagi Dia. Tuhan, selamatkan jiwaku.
segala pujian, kemuliaan. Tuhan menjadi semua. Bagi kami, kepada pemerintahan setiap waktu, kasih setiap Tuhan sudah. Sebab itu kami Tuhan teruskan saja hal yang ada dalam hidup ini. Bapa yang bersarta di kerajaan surga, terima kasih kiranya memberikan keberkahan atas kepada kami sepanjang hari, sepanjang hidup tanpa berhenti Tuhan. Terima kasih sangat kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam hal kesehatan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain maupun dengan suasana hati. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami mengucapkan syukur dalam hati yang paling dalam sebagai anak-Mu yang telah menerima banyak kebaikan. Terima kasih tidak pernah melupakan serta melayani kami di dalam perbuatan walaupun kami kadang salah dan berdosa. Terima kasih Tuhan atas mujizat yang Kau sertai kepada kami. Jangkauan kami sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau sangat luas mengerti isi hati kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, saya akan sedikit membacakan ayat firman Tuhan yang persaudaraan yang rukun dalam Mazmur 153 sampai 3 yang berbunyi, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, serta seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Untuk itu marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan mengangkat satu pujian. Oh, betapa indahnya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Sama jemaat untuk kembali. Jika saat ini kita akan menaikkan doa kita yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk jemaat di tempat ini, dan keluarga Bapak Pendeta Firman di keluarga, yang ketiga virus corona, kiranya dengan vaksin bisa memutus mata rantai dan kita semua bisa dengan cara melakukan menjaga jarak, mencuci tangan sesuai protokol kesehatan. Namun nanti doa kita akan dipimpin oleh Bapak Hadi. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian menyenangkan Tuhan.
ini berdoa sama-sama kepada Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kiranya Engkau memutuskan hidup kami. Tuhan, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak layak, kiranya Tuhan putuskan sehingga saat kami berseru kepada Tuhan dan mendengarkan setiap doa kami ya Bapa. Ya. Bapa, kami rindu saat ini memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati kami langit untuk memberkati negara kami Indonesia, pulihkan negara kami ya Bapa. Dan Tuhan, kiranya ada jatuh tobat atas negeri ini, sehingga negeri ini dipulihkan oleh Tuhan. Ampuni dosa pemimpin bangsa kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Jokowi, kiranya Engkau memberkati beliau dengan hikmat-Mu, kiranya Engkau memberkati dengan rempah tangan Tuhan, dan segala program-program yang Dia jalankan, kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkatinya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk rencana-rencana beliau, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, berkati dengan kesehatan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka semua dengan kesehatan, terutama pada saat ini Tuhan ada virus corona. Kiranya Tuhan melalui semuanya itu Tuhan, kami sadar bahwa kami ini lemah, kami perlu Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus pakai sarana obat-obatan yang pada saat ini dipakai, kiranya semuanya itu untuk kesehatan kami semua ya Bapak. Tuhan Yesus, berdoa untuk vaksin yang pada saat ini sudah ditemukan, kiranya Tuhan melalui vaksin ini juga bisa akan menolong kesehatan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami berdoa juga untuk keamanan negeri ini, kiranya Tuhan juga akan menjaga, karena dengan negara yang aman kami bisa membangun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemberontak, kiranya Tuhan akan menjamah hatinya, membuka pikirannya, sehingga mereka boleh bertobat. Berdoa juga untuk para teroris yang merencanakan jalan atas negeri ini, kiranya Tuhan jamah hati mereka, dan Tuhan menyelamatkan hidup mereka ya Bapak. Bapak, kami perlu Engkau, dan Tuhan Yesus, kiranya negeri ini kami serahkan kepada Tuhan. Berkati sawah yang ada, berkati ladang yang ada, berkati tanah yang ada, sehingga semuanya itu menghasilkan hasil yang maksimal ya Tuhan. Berkati laut yang ada dan kekayaan alam yang ada ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga semuanya itu untuk kemakmuran negeri ini. Berkati pemimpin kami semuanya Bapak. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kota kami bersyukur untuk kota kami sampai saat ini dalam keadaan aman, itu semua karena perlindungan Tuhan. Dan terus kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kiranya Tuhan akan menjaga dan menyertai. Berdoa juga untuk para aparat keamanan yang mengamankan negeri ini dan kota kami, Tuhan memberkati mereka semua ya Bapak. Dan Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur sampai saat ini kami bisa beribadah, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, terkhusus untuk Bapak Firman sekeluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati kehidupannya, dan kiranya hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan memuliakan. Kami berdoa juga untuk Ibu Yohana yang pada saat ini mengandung. Tuhan, Kau memberkati beliau, dan kami berdoa juga nantinya proses persalinannya Tuhan juga akan menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk Kristin juga ya Tuhan, yang pada bulan ini akan melahirkan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati anak yang dikandung pada saat ini. Kami berdoa kiranya anak ini boleh lahir dengan selamat, dan Tuhan kami berdoa untuk segala biaya yang diperlukan. Kiranya Tuhan akan mencukupi dan memberkati hamba-hamba-Mu pada saat ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, berkati dengan kelimpahan untuk mereka semua ya Bapak. Usaha-usaha yang dijalankan, kiranya Tuhan memberkati. Bagi yang berdagang, Tuhan memberkati dagangan mereka, sehingga segala kebutuhan keluarga mereka masing-masing dicukupi. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang bekerja di instansi pemerintahan, Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang
bekerja di perusahaan-perusahaan. Tuhan kira juga memberkati ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk yang pada saat ini berencana untuk membuka usaha. Kiranya Tuhan juga akan memberi hikmat, Tuhan memberkati mereka semuanya Bapak. Tuhan Yesus, yang berdoa khusus pada saat ini untuk pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya setiap hari semakin mengasihi Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia kepada Tuhan. Kiranya Engkau akan memperhitungkan setiap mereka kepada Tuhan dan berkati mereka semuanya Bapak. Yang berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang rela menyediakan berkat-Nya bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati mereka, baik para sponsor yang ada di Amerika maupun di negara-negara yang lain. Tuhan Kau memberkati mereka. Berdoa juga untuk pelayanan anak di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan ibu dan anak, Tuhan memberkati. Kami rindu setiap orang yang hadir di tempat ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan keselamatan yang ada di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau segala sumber berkat bagi kami. Engkau satu-satunya andalan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang sakit, kiranya Tuhan akan memberi kesehatan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mempunyai pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang ada bagi jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sediakan berkat-berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khusus kami berdoa juga untuk Ibu Ruth yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau akan menjamah, Engkau akan memakai obat-obatan minum pada saat ini, dan kiranya Tuhan, Engkau segala dokter dari segala dokter, Tuhan Engkau lebih berkuasa, dan Tuhan Engkau kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin Tuhan. Kiranya Tuhan, hati kami selalu bersyukur, hati kami selalu mengingat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Kami boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan atas kehidupan jemaat di tempat ini. Dan Tuhan, sampai saat ini pun Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Bapa, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami katakan. Tuhan, apa yang masih tersimpan di dalam hati, Tuhan akan mengetahui dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami semuanya ya Bapak. Tuhan kasih kesehatan kami kepada kami semuanya ya Bapak. Tuhan memberkati dalam setiap keluarga kami semuanya ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak, hanya di dalam Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, karena kita hidup tidak makan roti saja dan minum anggur. Kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan fondasi keimanan kita. Untuk itu tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, mengerti apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Firman Wahyu. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian bersama-sama. Selidiki aku.
Tuhan, Engkau ingin mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia sampai akhir dalam perjuangan iman yang Allah sediakan buat kami. Di tengah-tengah segala rupa keadaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang kami jumpai di tengah-tengah kehidupan ini, hanya Tuhanlah Allah yang sanggup untuk menolong dan menopang kami. Sebab tanpa Engkau Tuhan, tanpa penyertaan-Mu dan tanpa pimpinan-Mu, tentu kami akan menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan oleh musuh-musuh dan lawan-lawan kehidupan kami. Pencobaan-pencobaan yang kami alami dapat saja mengandaskan kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau bersedia menjadi Allah Immanuel, penolong kami yang menopang kami di segala waktu. Dan Engkau berkenan memakai firman Tuhan, apa yang datang dari firman sabda-Mu, sebagai alat yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mendidik kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang baik, untuk dapat mewujudkan diri menjadi pengikut Tuhan yang setia di tengah-tengah hidup ini. Sampai kami berdoa kiranya Engkau akan mengurapi kami, setiap kami yang hadir untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini secara online di tempat kediaman mereka masing-masing. Tuhan, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kiranya akan melawat kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semuanya kita katakan amin. Nama Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah, penyertaan dan pengamanya saja yang membuat kita terlindungi dan terjaga sampai dengan hari ini, ya, di berbagai tempat, bahkan di antara saudara-saudara kita sendiri, ada di antara mereka yang kemudian mengalami paparan virus, sehingga kemudian terjadi klaster komunitas, termasuk komunitas persekutuan Kristen, gitu ya. Tapi saya berharap bahwa untuk mencegah itu terjadi di antara kita, ya kita dapat mungkin tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kita berharap bahwa kesempatan kita bersama-sama beribadah berkumpul semacam ini tidak terhalang. Oke Bapak Ibu ya, setuju ya? Ya mari kita akan buka Alkitab kita hari ini. Kita dengarkan firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang 6. Bagian firman Tuhan yang saya yakin semua kita tentu sangat menghafalnya, karena dari Mazmur ini diciptakan begitu banyak varian lagu, gitu ya, yang memuji Tuhan sebagai gembala yang setia. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, Immanuel, gembalaku yang setia. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita menemukan banyak gambaran yang dipakai untuk melukiskan siapa Allah, siapa Tuhan, dan bagaimana sifat atau karakter Tuhan itu yang coba disampaikan lewat gambaran-gambaran tertentu. Semisal kalau saatnya kita membaca di dalam Alkitab,
adalah Bapa yang ditekankan adalah sifat kasihnya, tanggung jawab dan kesediaannya atas kita. Lalu juga kemudian ada digambarkan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur dan sebagainya. Banyak gambaran yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk melukiskan siapa Tuhan dan karakter Tuhan. Nah, kali ini Alkitab yang tadi kita baca ditulis oleh Daud, ya, atau Mazmur Daud tadi menggambarkan Tuhan dalam sosok sebagai seorang gembala, sosok dari seorang gembala. Nah, mungkin Bapak Ibu kesulitan kita dalam memahami sosok seorang gembala dalam konteks budaya kita masa kini tentu sulit buat kita untuk memahami dan menemukan menemukan sebuah peran yang unik atau keistimewaan, sifat vital dan penting dari pekerjaan sebagai seorang gembala, sehingga karenanya buat kita sulit untuk mendapatkan lukisan itu, peran tadi itu. Nah, sesungguhnya gembala itu di dalam Alkitab dipakai untuk melukiskan sebuah sifat yang agung, satu sifat yang mulia dari Tuhan dalam relasinya hubungannya dengan kita. Nah, mari coba gambar selanjutnya. Barangkali di masa kini kita sulit, tadi ya saya sebutkan, sulit untuk mendapati gambaran dari peran vital dari gembala. Karena yang kita jumpai di masa kita, gembala itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu, atau pekerjaan yang dilakukan sebagai sebuah selingan. Apalagi di zaman modern seperti kita, banyak gembala itu yang menggembalakan ternaknya di area peternakan yang tertata, terkelola dengan baik, dengan bersih, lalu kemudian tanpa gangguan yang serius, gitu ya. Nah, di lereng gunung kami di sana ada pabrik susu, ya, Greenfield, yang punya ribuan ekor sapi. Saya sempat ke sana lalu melihat area peternakan itu, gitu ya. Dan ya karena itu adalah peternakan modern yang terkelola dengan baik, jadi sulit tadi dapatkan gambaran gembala seperti yang saya sampaikan. Namun Bapak Ibu, di masa kitab Mazmur ini ditulis, atau setidaknya di zaman Alkitab, pekerjaan sebagai seorang gembala itu adalah pekerjaan yang menuntut banyak komitmen, pekerjaan yang menuntut begitu banyak tanggung jawab besar, dan kemudian pekerjaan itu adalah pekerjaan dengan taruhan nyawa dari gembala itu sendiri. Oleh sebab pekerjaan seorang gembala di masa itu adalah pekerjaan yang penuh dengan resiko, ya, penuh dengan bahaya yang harus dihadapi oleh seorang gembala untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, keselamatan dari domba-domba yang digembalakannya. Karena konteks dari Mazmur Daud itu ini menggambarkan seorang gembala yang berada pada daerah seperti Timur Tengah, ya, yang umumnya adalah daerah padang gurun dengan cuaca yang sangat ekstrim, pergantiannya cepat. Ketika siang hari suhunya begitu terik panas, lalu kemudian tiba malam hari, ya, suhunya turun drastis dengan sangat dingin, ya. Lalu akan sangat sulit dijumpai area penggembalaan dengan rumput yang memadai, yang mencukupi untuk ternak-ternak yang digembalakan. Jadi karena ini ada pekerjaan yang sangat beresiko tinggi. Nah, coba kita lihat sejenak di dalam 1 Samuel itu, ya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Sebagian dari resiko yang dihadapi seorang gembala itu kita bisa lihat dari kesaksiannya Daud.
kesaksiannya Daud ketika dia bermaksud melawan Goliat, gitu ya, melawan Goliat yang menghujat nama Tuhan. Ketika orang Israel itu berperang melawan Filistin, lalu meyakinkan Saul bahwa Daud itu punya kapasitas, ya, kesanggupan menghadapi bahaya, menghadapi Goliat, maka dia mengatakan resiko dari pekerjaannya sebagai seorang gembala. Karena dia mengatakan hambamu ini menggembalakan kambing domba ayahnya, dan setiap kali datang binatang buas, ya, singa yang datang menerkam domba milik saya, lalu saya akan mengejarnya, menarik jenggotnya, ya, lalu kemudian merebut gitu domba itu dari mulutnya. Demikian juga keluar dari berbagai hari resiko-resiko, ya, yang dihadapi oleh seorang gembala. Tentu Bapak Ibu, melawan seekor singa, gitu ya, itu tidak semudah apa yang digambarkan gitu dalam gambar itu, betul ya? Lawan singa, lawan binatang buas. Kalau lawan anjing gitu ya, saya mah tidak takut karena anjing itu juga makanan saya, gitu ya. Nah, lawan singa itu bagian dari resiko dari gembala. Banyak lagi persoalan-persoalan dan resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang gembala. Nah, jadi Bapak Ibu, saya menyebutkan ini, ya, untuk melukiskan kepada kita bahwa gembala itu melukiskan sebuah totalitas tanggung jawab yang menentukan kesejahteraan dan kehidupan dalam kesejahteraan dan kehidupan dalam arti yang seutuhnya bagi seekor domba. Gembala itu adalah orang yang sepenuhnya menjadi tumpuan harapan satu-satunya bagi domba itu untuk hidup. Apalagi domba itu adalah binatang yang karakternya itu adalah binatang yang rapuh, binatang yang lemah, ya, dibandingkan binatang-binatang yang lain. Betul ya? Domba rapuh, gampang gugup, gampang tersesat, ya, tidak punya pertahanan kuat, gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu tadi saya sebutkan, gembala itu melukiskan sifat yang mulia dan agung dari Tuhan. Sekaligus ini menjelaskan peran yang menentukan dari Tuhan. Gitu baik-baik. Peran yang menentukan dari Tuhan terhadap kita, yang memastikan bahwa sesungguhnya kehidupan, lalu sentosa kita, damai sejahtera kita hanya dapat kita temukan, ya, di dalam Dia, atau dalam pernyataan negatif, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan hidup itu tidak mungkin kita temukan tanpa memiliki relasi, hubungan, dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, barangkali Bapak Ibu, pernyataan semacam ini yang menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak mungkin hidup tanpa Tuhan di zaman yang menyebut dirinya sebagai zaman modern, ya. Pandangan semacam ini dianggap sebagai pandangan kolot, pandangan orang kolot, ya. Pandangan yang dianggap sebagai ketinggalan zaman. Itu adalah prinsip orang-orang yang hidupnya terbelakang. Saya pernah mendengar dari seorang teman misionaris betapa sulitnya memberitakan Injil di negaranya, yang di masa lalu dikenal sebagai basis kekristenan, ya. Karena ketika menyampaikan Injil, lalu kemudian dia akan dikejek. Injil Yesus itu, ya, adalah kebudayaan di masa lalu yang sudah, kepercayaan di masa lalu yang sekarang sudah tidak lagi cocok di masa sekarang. Pak Tomo, mantan gembala kita, juga menyampaikan begitu, ya, bahwa sulit menyampaikan Injil di
di tengah-tengah masyarakat yang merasa dirinya adalah masyarakat modern yang semua keperluan masalah-masalah hidupnya itu bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Ya memang kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan, teknologi hampir-hampir bisa menjawab semua persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, betul ya? Hidup kita menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih baik ya, dengan adanya teknologi, betul ya? Zaman sekarang kalau seandainya ada situasi emergensi yang di masa lalu itu berita-berita penting itu hanya bisa disampaikan lewat telegram itu berjam-jam ya. Tapi sekarang hari ini terjadi dalam waktu segera, tidak butuh lama, kita bisa segera menghubungi, betul? Nah, ini disebut sebagai globalisasi, dunia tanpa batas. Karena apa yang terjadi di sana, di luar sana, sekalipun kita tidak bisa melihat, namun tak lama setelah kejadian terjadi kita bisa dapat kabar, betul ya? Teknologi tampaknya tadi itu bisa menjawab semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Karena itu kemudian manusia berpikir bahwa mereka bisa mengatasi persoalannya bahkan tanpa Tuhan. Mereka mengatakan kalau seandainya teknologi ilmu pengetahuan bisa menyelesaikan, bisa menjawab persoalan-persoalan hidup ini, kalau untuk apa kita perlu Tuhan? Ya, mengapa Tuhan masih diperlukan? Ya. Nah, mengapa kita harus tunduk dalam aturan dan hukumnya jika manusia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri? Sebaliknya, ada orang yang menganggap semua hal yang berkaitan dengan Tuhan itu nampak membuat urusan itu menjadi makin rumit, menjadi ribet dengan batasan-batasan moral, apa yang seringkali dianggap sebagai tindakan yang berdosa, ya. Ukuran baik dan jahat, apalagi kemudian ada ancaman hukuman neraka. Jadi hal yang berkaitan dengan Tuhan itu nampak membuat hidup ini menjadi makin rumit, menjadi makin ribet, tidak sederhana, tidak secepat. Kalau seandainya kemudian kita melakukan apa saja yang diinginkan oleh kehendak kita, tidak perlu Tuhan. Nah, ini adalah ide dasar dari apa yang disebut sebagai sekularisme atau penduniawian, ya. Sekularisme atau penduniawian, segala sesuatu itu tidak perlu dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kalau saja kita mau dunia ini maju, maka ilmu pengetahuan kerjakan saja sesuai dengan apa yang diperlukan, cocok dengan konteks zaman ini. Masalah apakah itu sopan, apakah itu baik, ya. Apakah itu sesuatu yang pantas, tidak perlu. Apa yang baik dan tidak baik itu ditentukan oleh motivasi kita, oleh tujuan kita, ya. Yang ditentukan oleh kepentingan apa kita buat itu. Masalah dosa, masalah apakah itu moral atau tidak penting. Karena jangan heran Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat di negara-negara yang tadi saya sebutkan sebagai mantan Kristen, rupa-rupa kejahatan itu yang kadang-kadang tidak masuk nalar terjadi di sana, gitu ya. Dan saya sedih sekali bahwa sekalipun di sana masih ada gereja, tapi gereja yang sudah menjual kebenarannya, tunduk di bawah aturan dunia, sehingga kita tidak lagi heran melihat gembala memberkati Joni dan Jono, gitu ya. Memberkati Tini dan Novi dalam ikatan pernikahan, gitu ya. Jangan heran kemudian kalau kemudian seks bebas, gitu ya, atau 7-Eleven atau Pura Kebo,
dengan semua dampaknya, termasuk kemudian aborsi, semuanya itu dilegalkan. Dan orang tidak merasa berdosa karena melakukan itu. Jadi dunia mencoba untuk memaksa kita memaklumi, menganggap sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak benar, itu sebagai sebuah gaya hidup yang cacat untuk saat ini. Karena itu kemudian kepekaan manusia terhadap dosa, kepekaan manusia terhadap kejahatan itu makin lama makin turun. Ya. Bapak Ibu, survei terbaru disebutkan gini, bahwa golongan muda makin hari makin menjauhi gereja. Ya. Banyak anak-anak muda, bukan hanya di gereja ya, di banyak agama, menganggap hal yang berkaitan dengan agama sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan, gitu ya. Karena itu tingkat agnostisisme ya, orang-orang yang meragukan agama dan tidak peduli terhadap agama, prosentasenya makin lama makin naik. Ya, pengaruh teknologi. Saya tidak malu untuk menceritakan ini, bahkan anak seusia yang itu sudah bergumul dengan hal semacam itu yang pernah kami saksikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan kalau seandainya kemudian kita orang tua tidak merasa penting untuk mendidik anak-anak kita, tidak merasa penting memberi teladan kepada mereka, bagaimana hidup sebagai orang yang benar di mata Tuhan, itu adalah sebuah kecelakaan. Saya ingatkan kepada kita yang hari-hari ini sedang mengasuh anak. Saya ingatkan kepada anak Anda yang menikah dalam bimbingan pernikahan. Ingat, apa yang kita diskusikan mengenai tanggung jawab orang tua mendidik anak itu tidak hanya berhenti sebagai materi, gitu ya. Tapi itu menjadi nilai prinsip yang harus dipegang, dihidupi. Sebab kalau semuanya tidak, maka justru sebaliknya. Kita seperti orang-orang Israel yang membawa anak-anaknya di atas mezbah dari dewa kejijikan, dewa kejijikan, dewa Moloch, ya, korban dari kejahatan. Mengapa? Karena orang tua tidak mendidik, memberi contoh anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan. Sekularisme pengaruhnya demikian besar, ya. Kalaupun misalkan sekularisme masih mengakui bahwa Tuhan itu ada, tapi pengakuan bahwa Tuhan ada itu tidak serta-merta berarti bahwa kemudian manusia itu harus hidup dan tunduk kepada firman-Nya, gitu ya. Ada yang mengatakan, ya memang Tuhan itu ada, tapi aku tidak mau berurusan dengan Dia. Biar hidupku ini menjadi urusanku sendiri. Tuhan biar ngurusi hukum-hukumnya sendiri, tapi kami mau hidup sesuai dengan aturan-aturan dan hukum kami sendiri. Kami percaya Tuhan ada, gitu ya. Ini ateis praktis, ateis teoritis ya, praktis ya. Ada Tuhan, tapi Tuhan sudah meninggalkan dunia ini. Ia sibuk dengan urusannya, dan kami dengan urusan kami sendiri. Itu artinya sekalipun Tuhan ada, tapi tidak harus kami ikuti perintah-perintahnya. Hukum-hukumnya tidak lagi cocok untuk kami. Nah, Bapak Ibu, ini fakta dan realita yang kita temui di dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan sebenarnya pikiran-pikiran semacam itu, sekularisme, ya, ateisme, agnostisisme, agnostik itu meragukan semua agama, ya. Orang tidak peduli agama, ya. Nah, sebenarnya hal semacam itu, ajaran-ajaran dan pikiran-pikiran semacam itu bukan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sesuatu yang muncul di zaman modern ini. Sebab ide menolak Tuhan dan pikiran bahwa manusia itu bisa hidup tanpa Tuhan, tanpanya, itu sudah ada, tak jauh, ya, dengan baik, tidak jauh dari waktu ketika Tuhan menciptakan manusia yang
Gitu ya. Gini, Tuhan kan mengatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Semua yang lain boleh, tapi buah ini jangan. Gitu ya. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Tapi Iblis mengatakan, oh enggak, itu kan katanya Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu hanya tidak mau disaingi oleh kamu. Sebenarnya kamu bisa berdiri sejajar kok dengan Tuhan. Kalau kamu makan buah itu, tahu apa yang baik dan jahat, kamu kan bisa jadi seperti Tuhan. Jadi kalau kamu bisa menjadi seperti Tuhan, Tuhan dibutuhkan nggak? Ya usah. Kamu bisa menjadi Tuhan buat dirimu sendiri, betul ya? Nah, tapi sumbernya dari si jahat. Bapak Ibu, dan ini yang satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa penolakan untuk mentaati Tuhan secara konsisten atau hasilnya pasti dan itu konsisten, tidak mungkin tidak. Hasilnya adalah kehancuran manusia sendiri, betul ya? Kehancuran manusia sendiri. Tadi saya sebutkan sekularisme, menolak Tuhan, ya. Lalu memuja ilmu pengetahuan, memuja akal manusia, kecerdasan manusia. Apakah hari ini kita melihat dunia secara moral? Dengar ya, dunia secara moral, secara etika lebih baik. Apakah kejahatan makin lama menjadi makin berkurang? Tidak, betul ya. Tapi sebaliknya, kejahatan itu menjadi lebih mudah diakses, menjadi lebih mudah diterima. Saya menangis Bapak Ibu kalau saya berdoa untuk generasi sekarang. Seperti yang pernah saya saksikan di zaman saya dulu, untuk mendapatkan akses buka pornografi itu sulit, masih cukup langka, betul ya? Tapi hari ini anak-anak kita dengan begitu mudah, hanya diuji tangan mereka, apa yang mereka mau lihat, apa yang mereka mau tonton, dengan mudah dapat mereka. Betul? Dan untuk menjaga itu Bapak Ibu tidak mudah. Kami pernah sampaikan, kami akan coba batasi. Ya, sekalipun mungkin berikan handphone ya untuk anak itu bisa. Tapi di masa lalu kami coba keras tidak lakukan itu, tapi jebol juga Bapak Ibu. Karena sekarang tuntutan pendidikan online gitu ya, mau tidak mau kan harus diberikan. Bergumul luar biasa, karena saya tahu teknologi di satu sisi membangun, tapi seringkali teknologi di tangan orang-orang yang tidak siap. Teknologi akan selalu punya sisi negatif, menghancurkan hidup manusia. Ilmu pengetahuan memang lahir dari kecerdasan dan kesanggupan akal budi manusia yang Alkitab mengatakan diciptakan oleh Tuhan dalam gambar dan rupa Allah. Karena itu kemudian dari manusia, dari kecerdasannya, dari akal budi manusia itu lahir banyak penemuan-penemuan yang penting dan berguna. Betul ya? Itu tidak salah. Penemuan-penemuan penting dan berguna. Tapi Bapak Ibu ingat tadi, dosa selalu menjadi kuasa yang merusaknya. Betul ya? Jadi ilmu pengetahuan itu netral, tapi kalau saya itu di tangan orang jahat, dia akan menjadi senjata kejahatan. Tapi di tangan orang benar akan menjadi sesuatu yang berguna. Betul ya? Sama seperti pisau di tangan seorang chef yang handal, atau di tangan ibu-ibu yang suka mahir memasak. Dari pisau itu akan lahir apa Bapak Ibu? Masakan yang enak, betul kan? Seperti ibu-ibu di sini, masalahnya enak-enak. Tapi di tangan seorang penjahat, pisau itu akan menjadi alat kejahatan yang bisa menimbulkan banyak korban. Tadi itu kecerdasan, ilmu pengetahuan tanpa Tuhan yang memberikan akses kepada dosa masuk akan menjadi kuasa yang merusak. Contoh ini Bapak. Kita kenal Bapak pelayan ya. Siapa itu? Itu bukan Mbah Bejo ya.
Bukan Basurin, siapa dia? Albert Einstein dengan teori hukum kekekalan massa. Ya. Dari teori yang dikembangkan itu, dari kecerdasan seorang Albert Einstein itu, kemudian apa? Muncullah namanya bom atom, atau apa namanya teori ini, molekuler itu ya, yang kemudian sebenarnya Bapak Ibu, nuklir dan atom itu sesuatu yang positif, betul ya? Karena dari teknologi itu dihasilkan energi listrik. Ya, banyak ilmu pengetahuan yang dibangun dari teorinya ini. Dulu saya pernah mendengar bahwa Indonesia mengembangkan satu varietas padi yang namanya padi atomita, ya, atomita. Jadi pakai teknologi nuklir ya, teknologi atom. Ya. Jadi bisa dikembangkan jadi dimanfaatkan untuk sumber daya listrik yang sangat besar ya. Tidak pernah habis energi baru dan terbarukan. Tapi Bapak Ibu, di tangan orang-orang berdosa, di tangan orang-orang jahat, apa yang terjadi? Ribuan orang mati karena bom atom itu. Dan hari ini ancaman dari perang nuklir yang konon katanya 1000 kali daya rusaknya daripada bom atom yang pernah diledakkan Amerika di Nagasaki masih menjadi ancaman yang serius. Dosa yang bekerja dalam diri mereka yang tak menghormati Tuhan dan tak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, maka kemudian menggunakan semuanya itu sebagai senjata untuk berbuat jahat. Ilmu pengetahuan, kebudayaan tanpa Tuhan atau yang menolak Tuhan selalu berakhir pada hancurnya manusia sendiri. Karena itu benar apa yang digambarkan oleh Daud tadi. Daud mengatakan siapa yang jadi gembala Bapak Ibu? Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan gembala, siapa kita? Kita domba. Betul ya? Kita adalah domba. Identifikasi dirinya Daud dalam Mazmur itu, dia menempatkan dirinya sebagai seperti seekor domba. Tadi saya sudah sampaikan, domba itu adalah binatang yang rapuh dan lemah. Dia tidak punya alat pertahanan. Apa pertahanannya domba? Apa kekuatannya domba? Banteng masih punya tanduk, betul ya? Badak masih punya celah, harimau masih punya cakar, masih punya taring. Seekor domba apa yang punya ya Bapak? Kalau dia punya tanduk, seringkali tanduk itu digunakan untuk apa? Oleh seekor domba, nanduk koncone, betul ya? Nanduk koncone. Domba itu adalah binatang yang gampang tersesat. Dia tidak mudah tahu jalan. Karena itu kemana-mana dia harus dituntun oleh gembalanya, mengikuti gembalanya. Karena itu kalau seandainya di dalam Alkitab ada gambaran domba yang tersesat, itu adalah domba yang keluar dari rombongan, ya, keluar dari tuntunan dari gembalanya. Itu. Domba itu adalah binatang yang lebih mudah untuk saling menyerang sesamanya, melukai sesamanya. Karena itu kalau seandainya gembala ada di sana, gembala yang akan mengarahkan, yang mengontrol itu, supaya domba-domba yang tadi punya tanduk itu nggak nanduk konjolnya, ya. Nah, bukankah itu menjadi apa? Kenyataan yang nampak dari kehidupan orang-orang yang tanpa Tuhan, ya. Kalau seandainya kemudian mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau ikut kepada Tuhan, yang terjadi mereka akan melakukan segala sesuatu yang jahat, tersesat, dan membagi kesesatannya kepada orang-orang yang tidak mau taat juga kepada Tuhan. Benar kata-kata Alkitab bahwa tanpa Tuhan manusia akan mati, akan binasa. Gembala tanpa domba akan menjadi domba-domba yang tersesat dan binasa dalam terkaman dari
binatang-binatang buas dewasa. Sebaliknya, Bapak Ibu, kita melihat bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu adalah jalan sejahtera, seperti yang digambarkan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku. Apa Bapak Ibu di situ? Takkan kekurangan aku. Lalu apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sebaliknya, kesejahteraan dan kedamaian itu hanya dapat ditemui di dalam perjalanan hidup bergaul kali dengan Tuhan. Kedamaian sejati hanya bisa ditemui kepada orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai gembala atas hidupnya, yang perintah-perintahnya diikuti, yang bimbingannya ditaati, yang kepadanya kemudian kita menaruh hidup dalam pengharapan. Semuanya itu hanya dapat ditemui oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin Tuhan. Saya bertanya, di manakah kita akan mendapati rasa syukur? Rasa syukur. Rasa syukur yang timbul dari hidup yang dipuaskan dari berkat yang Tuhan sediakan. Apakah cara hidup semacam itu akan ditemui oleh orang-orang yang tidak bertuhan? Saya yakin tidak. Betul ya? Hidup bersyukur, menyukurkan diri, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sediakan itu bicara soal kematangan rohani. Itu bicara soal kualitas rohani yang baik. Dan pasti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya relasi tadi dan dengan Tuhan sebagai sang gembala. Hidup semacam itu hanya dapat ditemui dari mereka yang percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang memelihara hidup. Betul kan? Di mana kita akan menemukan seorang pendamai, seorang yang memiliki keluasan hati menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu bukan orang yang tidak bisa marah, ya, tapi orang yang sanggup mengelola masalah dengan cara yang benar, dengan respon yang tepat. Ya, itu orang sabar. Di mana kita bisa menemukan orang-orang sabar, orang-orang yang murah hati? Kita hanya bisa menemukan itu dari orang-orang yang pasti bergaul karib dengan firman Tuhan. Betul ya? Yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari. Di mana kita bisa menemukan kekuatan dan kesanggupan untuk menatap masa depan dengan harapan dan keyakinan. Semuanya itu hanya dijumpai pada mereka yang yakin kepada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman itu menjadi jalan hidup yang tidak terhindarkan bagi kita yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Tantangan, kesulitan, apalagi penderitaan itu adalah sebuah keniscayaan. Itu bagian hidup yang harus kita terima dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Jadi kesulitan Bapak Ibu tidak terhindarkan. Nah, kalau dari itu, mengaku itu, hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa itu menghadapkan kepada kita banyak bahaya, banyak kesulitan, hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tipu daya, jebakan-jebakan. Banyak hal yang tidak bisa kita ketahui, banyak hal yang tidak dapat kita antisipasi dengan bahaya-bahaya yang menghadap kita. Karena itu Bapak Ibu, kita pun anak-anak Tuhan menghadapi hal yang sama, tidak digaransi untuk tidak mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Karena kesulitan itu keniscayaan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi tadi Daud mengatakan, walaupun demikian,
Tidak takut bukan karena Daud punya sesuatu yang diandalkan dari diri dan kekuatannya. Tadi saya sebutkan, dia menempatkan dirinya sebagai gembala, menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya. Tetapi ya, atas semuanya itu dia punya sandaran, dia punya andalan. Dengan menunjuk kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan itu, Tuhanlah Sang Pencipta alam semesta. Itulah gembala. Itulah yang menyediakan diri untuk selalu siap menjaga. Sama seperti seorang gembala tadi, ketika bahaya datang, singa beruang, dia yang akan berdiri di depan menjadi pembela. Yang ketika domba itu merasa tidak aman, dia akan segera berdiri di depan, membawa tongkatnya untuk menjaga dan memastikan domba-dombanya aman, domba-dombanya terlindungi. Dan mengatakan, bahaya ya, kesulitan dia, tantangannya, tapi aku punya sandaran, aku punya andalan. Sang gembala sejati itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah pribadi yang siap memberikan bimbingan, yang siap mengarahkan jalan-jalan apa yang harus kita lewati, untuk memastikan bahwa perjalanan hidup kita sampai kepada harapan itu yang disampaikan Bapak tadi. Padang rumput yang hijau, air yang tenang, itu adalah tujuan dari Sang Gembala untuk kita. Tapi ya, untuk menuju padang rumput yang hijau, mata air yang tenang itu lewat tadi lubang-lubang kekelaman. Tetapi Bapak Ibu, perjalanan penuh bahaya sekalipun, perjalanan penuh tantangan dan kesulitan sekalipun, kalau seandainya kita menjalani itu dengan dituntun, disertai, dijaga oleh Sang Gembala, maka hasilnya pasti Tuhan itu konsisten. Jalan ketaatan akan selalu membawa berkah. Damai sejahtera itu menjadi jaminan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau dipimpinnya. Tantangan akan dihadapi, iya. Kesulitan akan dihadapi, iya. Tapi dalam perjalanan hidup yang disertai, dipimpin dan kita serahkan kepada Tuhan, menjadi sang penuntun, sang penopang, sang penjaga kita, maka kita akan sampai kepada tadi janji digenapinya rancangan Allah yang akan membawa kita kepada rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Bapak Ibu, saya yakin dengan benar bahwa kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini, porsi yang terbesar dimulai dari ketika kita mencoba untuk tidak taat kepada Tuhan. Kita seperti seekor domba yang merasa diri kuat, yang merasa diri mampu, yang merasa diri tidak perlu mengikuti arahan-arahan dari Sang Gembala. Kalau tanpa sadar kemudian kita berjalan tersesat dan binasa. Nah, hari ini kita diteguhkan kembali bahwa Sang Immanuel datang itu untuk menjadi gembala bagi kita, untuk memastikan bahwa kita mengalami damai sejahteranya. Dan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Atas kesusahan yang tidak dapat kita selesaikan, yakni karena dosa, nanti sebentar, 2-3 minggu ke depan kita akan merayakan Paskah. Itu untuk menyatakan kepada kita betapa gembala kita ini adalah gembala yang mengasihi kita dengan totalitas yang penuh. Dan panggilan buat kita adalah menyerahkan diri kita, mentaati, setia, berjalan dalam pimpinan Dia sebagai gembala yang menggembala kita. Mari kita sejenak akan berdoa. Saya minta pemain musik, ya, tinggal bisa maju ke depan. Mari kita akan pakai firman Tuhan hari ini sebagai tempat buat kita untuk mengambil waktu berefleksi. Seringkali kita berpikir bahwa hidup di luar jalan Tuhan, hidup dalam kehendak-kehendak dan kesenangan-kesenangan kita sendiri tampaknya
menyediakan bagi kita lebih banyak kebahagiaan, nampaknya memberikan kepada kita lebih banyak kesenangan dan keuntungan. Yang pujian Tuhan adalah gembala. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa damai sejahtera, sukacita sejati, ketenangan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan itu hanya akan kita temukan kalau seandainya kita bersedia hidup dalam pimpinan Tuhan, Sang Gembala. Kita adalah domba. Dengan baik-baik, kita adalah domba. Kita tidak cukup punya kekuatan yang kita andalkan tanpa Tuhan. Kita tak mampu melindungi diri kita. Kita tak mampu menjaga diri kita tanpa Tuhan. Kita akan berjalan makin hari makin tersesat kalau seandainya kita tidak mengikuti arahan dari gembala kita itu. Ikutilah jalannya. Gembala yang agung yang memimpin kita. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku
nampak sebagai kesulitan. Perintah-perintah yang kadang-kadang mengekang kebebasan dan kesenangan kita. Firman-firman Tuhan yang seringkali mengoreksi pilihan-pilihan kita, yang membuat kita tidak nyaman, seolah-olah kita tidak bisa menjadi pribadi yang bebas untuk mengejar apa yang kita mau. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya jikalau kita mentaati dan berserah penuh dalam bimbingan dan tuntunan Sang Gembala, kita akan menemukan padang rumput yang hijau, mata air yang tenang, dan tempat perhentian kekal di surga selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini penuh dengan jebakan-jebakan yang seringkali kita tidak sadari dan kita tidak tahu. Karena itu Sang Gembala memberikan firman-Nya untuk kita taati. Ikutilah dalam jalan dan tuntunan dari Sang Gembala itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini secara sederhana menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau Allah Sang Firman-Nya itu juga adalah Allah yang bersedia memimpin kami, sekalipun Tuhan mengetahui kami lemah, kami tak mampu, kami miskin pengetahuan, kami miskin pengalaman. Namun Engkau tidak pernah kecewa untuk mengakui dan tidak pernah malu untuk menyebut diri kami sebagai anak-anak, sebagai domba-domba milik-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan meniti jalan kehidupan yang penuh dengan rintangan cobaan, seperti seekor domba yang harus lewat padang gurun dengan liku-liku persoalan-persoalan dan tantangan-tantangannya. Namun ajarlah kami untuk Tuhan yakin dan percaya untuk berjalan di belakang Tuhan, di belakang firman-Mu, mengikuti sabda-Mu dan tidak menyimpang dari jalan-jalan itu, supaya Tuhan kami tiba kepada rancangan Tuhan yang agung dan mulia, yang membawa kami tinggal dalam damai bersama-sama dengan Engkau, Juru Selamat dan Kekasih kami yang kekal. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan firman kepada Tuhan, dan untuk pakar Roh Kudus-Mu, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat indah. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema untuk kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas, Ibu Sukanto dan Ibu Linda untuk maju ke depan. Saya mohon kasih Ibu Linda untuk meminta persembahan. Suami kami, syukur kepada istri kami, syukur kepada
akan pulang dengan membawa seluruh berkat-berkat yang kita terima hari ini. Firman Tuhan yang telah kita dengar kiranya akan memandu dan menolong kita menjalani hidup kita sepanjang minggu ini. Kiranya kita akan pulang dalam penyertaan Tuhan akan telah terima berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi dan sumber damai sejahtera yang agung akan menyerahkan kepada kita kuasa, pertolongan dan tuntunannya tiap-tiap kali, dan memenuhkan hati kita dengan kasih-Nya, kasih yang sempurna, seperti telah ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Akan meneguhkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, Roh yang akan memberikan kepada kita hikmat, kekuatan untuk tetap berjalan seiring dengan pimpinan Yesus Gembala Agung itu, supaya kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjumpai kita menjadi domba-domba miliknya yang menjaga hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita ikut berduka cita dan berbelasungkawa, ya, sebagaimana pesan disampaikan sama dari di WA bahwa hari Jumat kemarin orang tua kemudian diganti meninggal dunia. Kebetulan bukan warga Indonesia kita, ya, tapi ya sebagai keluarga dalam Tuhan, kami mengucapkan berbelasungkawa untuk diganti ya. Jadi barangkali ada di antara Bapak Ibu yang berniat untuk datang ke rumah menyampaikan simpati dan sebagainya, silakan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin menegaskan kembali, mohon dengan sangat supaya pada waktu kita hadir ibadah seperti ini, mohon untuk tetap disiplin mensterilkan alas kaki, gitu ya. Jadi mohon untuk tidak melangkahi protokol itu. Jadi silakan kaki alas kaki disterilkan, karena saran dari banyak tenaga medis bahwa jalan yang kita lewati yang kadang-kadang orang mudah sembarangan ya, tanpa sadar terinjak, punya potensi menyebarkan virus juga. Jadi mohon kalau seandainya kita datang sebelum masuk ke gereja disterilkan alas kakinya, dan mungkin hanya perlu injak-injak saja, gitu ya, keset yang di sana supaya tidak sampai lari ke sana kemari gitu. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa minggu hari ini gereja akan membagikan masker kepada kita, gitu ya, untuk dipakai sebagai bagian dari kita untuk
melengkapi diri, keamanan diri kita. Karena Bapak Ibu, masker itu bisa dicuci asalkan tidak dicek ya. Jadi direndam dengan sabun, diremet-remet begitu saja, itu masih bisa dipakai kalau kita mau punya limat ya. Tapi kalau seandainya habis nanti mau minta kembali, sejauh kita masih punya persediaan, ya apa-apa bisa diberikan. Jadi silahkan nanti bisa ambil satu-satu, dan saya berharap nanti salah satu bisa mendokumentasikan, sekalipun tidak diminta pertanggungjawaban Bapak Ibu, tapi saya berpikir bahwa ada hal yang baik ya. Kalau seandainya pemberian itu kita bisa laporkan kepada yang memberi bahwa itu digunakan kalau diberikan di mana seperti ini. Nah, ini satu pertanggungjawaban yang baik. Lalu kemudian di rumah sana ada sayur juga yang disediakan oleh salah satu warga gereja kita, Bapak Kalis dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berniat untuk ambil, bukan hanya ibu saja ya. Bapak-bapak kalau mau silakan ambil, ya, silakan ambil, boleh dibawa pulang. Lalu Bapak Ibu kita sedang upayakan ini kan proses vaksin sudah mulai jalan ya. Jumat kemarin saya sudah terima vaksin. Informasi dari BMJK bahwa guru-guru sekolah minggu dan juga kita yang yang melayani sering beraktivitas bertemu dengan masyarakat dalam konteks gereja maksudnya ya, itu bisa diusulkan untuk divaksin. Saya sedang mencari informasi, nanti mungkin kalau seandainya terbuka kemungkinan untuk guru-guru sekolah minggu gitu ya, staf PPA mungkin bisa diusulkan untuk vaksin. Nanti kalau seandainya bisa, nanti linknya akan saya bagikan. Tapi yang jelas Bapak Ibu bahwa vaksin pasti akan dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau seandainya misalkan kita belum dapat ya ditunggu saja, karena nanti giliran kita akan datang. Saya pastikan vaksinnya aman karena saya sudah vaksin Jumat kemarin dan tidak ada dampak apa-apa ya. Jadi kita berterima kasih dengan pemerintah yang menyediakan itu buat kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.